Dr. Andes Nirwan Ahmad Helmi MM, Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Ditjen PPK Trans, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini kegiatan evaluasi pembangunan transmigrasi sekaligus juga kesiapan penempatan transmigran untuk tahun anggaran 2023. Ini saya Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, ini Pak Bowo, Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk. Jadi ada dua kegiatan yang akan kita coba evaluasi dan monitoring. Yang pertama kesiapan pembangunan di lokasi-lokasi transmigrasi, termasuk rumah-rumah transmigran dan kesiapan lainnya. Yang kedua yang akan kita evaluasi kesiapan penempatan, nanti Pak Bowo bisa menjelaskan terkait penempatan. Jadi kurang lebih seperti itu. Diadakan di Surabaya, kita mengundang 50 daerah ya, yang baik daerah yang menjadi tujuan transmigrasi maupun dari daerah pengirim transmigrasi. Kurang lebih seperti itu. Kegiatan ini dari kemarin, mungkin besok akan ditutup. Masyarakat agar bisa ikut transmigrasi itu persyaratannya apa sih Pak? Nah ini Pak Bowo kalau ini anunya nih. Rumah transmigran plus jamban keluarga, dia ada halaman, ada namanya lahan pekarangan seluas 0,25 seperempat hektar. Terus dia mendapat lahan usaha 1 0,75 dan lahan usaha 2 seluas 1 hektar. Totalnya kan 2 hektar. Tapi kan kalau baru datang benar tadi, lahannya kan belum bisa diusahakan. Jadi kita bukakan lahan pekarangan dan lahan usaha satunya. Nah selama itu belum berproduksi, pemerintah menanggung tadi. Jadi diberikan jatuh pangan beras maupun non beras selama 1 tahun untuk lahan kering. Karena kalau lahan kering kan lebih cepat pengolahannya, bisa ditanami. Kemudian 1 tahun 18 bulan untuk lahan basah, seperti itu. Kemudian banyak paket lagi sebenarnya, ada pendampingan, pemberian bantuan dalam bentuk usaha transmigran, bibit misalnya kan. Jadi misalnya lahan kering bibitnya apa, lahan basah juga diberikan itu. Kemudian layanan kesehatan dan lain sebagainya kita berikan. Selama ini Pak, yang paling banyak ikut transmigrasi itu daerah mana Pak? Ya tadi sudah disampaikan, tapi yang paling banyak memang sebenarnya dari daerah Jawa. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Dengan digelarnya rapat evaluasi ini Pak, harapannya apa sih? Ya harapan kita pertama, target penempatan yang kita targetkan dimulai dari Oktober, pengiriman transmigran itu bisa dipenuhi. Ini kan sudah September, ini waktunya sudah mepet, jadi waktunya tidak banyak lagi. Itu harus daerah tujuan yang kita berikan anggaran untuk membangun rumah dan pembukaan lahan, jalan dan sebagainya, itu harus bekerja lebih keras lagi supaya target kita mulai dari Oktober nanti sampai Desember bisa dilakukan penempatan. Dan kita juga melihat permasalahan-permasalahan. Jadi kita juga mulai concern tadi masalah lahan, jangan sampai nanti transmigran yang ditempatkan itu dijanjikan lahan tetapi tidak mendapat lahan di sana. Itu juga menjadi concern kita. Apa ada kendala Pak selama ini? Sebetulnya kendala ada, pasti setiap kendala kan pasti ada. Tadi salah satunya misalnya karena anggaran negara ini terbatas, ada pemblokiran. Tapi tadi sudah disampaikan dari Dirjen Anggaran dibuka. Nah ini kan ada yang semula kemudian tertahan pelaksanaannya itu kan tetap ada kendala. Nah tadi kita juga sudah mengundang dari narasumber dari Dirjen Anggaran maupun dari LKPP terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, sudah diberikan solusi-solusi seperti itu. Ya. Sertifikat untuk rumah dan lahan pekarangan, kemudian sertifikat kedua untuk lahan usaha 1 dan sertifikat yang ketiga untuk lahan usaha 2. Seperti itu.